Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para orang tua prematur Komunitas Prematur Indonesia. Selamat datang di Zoom webinar Komunitas Prematur Indonesia di tahun 2021 yang mana merupakan lanjutan dari berbagai rangkaian webinar yang diadakan oleh Komunitas Prematur Indonesia. Nah, kebetulan pada sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang banyak menjadi pertanyaan orang tua prematur mengenai buku KIA bayi kecil. Nah, dari sekian banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram, Facebook, menanyakan kira-kira bukunya kapan ya untuk rilis, dan kemudian siapa nih yang bisa mendapatkan buku KIA bayi prematur. Di sore hari ini kita akan membahas dan mendengarkan pemaparan dari Dr. Agung selaku Ketua Komunitas Prematur Indonesia, yang mana pada saat bulan lalu dan bersama volunteer dari orang tua prematur lainnya hadir di salah satu rumah sakit di Jakarta untuk mendapatkan orientasi buku KIA bayi kecil. Nah, kayaknya udah nggak sabar ya kita mau mendengarkan apa saja sih yang ada di buku KIA, kemudian siapa saja yang mendapatkan, lalu bagaimana cara mengisinya. Nah, kita akan mendengarkan paparan Dr. Agung, dan mungkin Dr. Agung bisa menyampaikan terlebih dahulu sambutannya untuk webinar kita pada sore hari ini. Silakan Dr. Agung. Ya, terima kasih Bu Anita untuk pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para orang tua bayi prematur yang merupakan member dari Komunitas Prematur Indonesia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu ya dalam keadaan yang baik dan mudah-mudahan sehat ya di tengah kita sedang meningkat nih kasus COVID ya. Tentu saja ini kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan untuk kesehatan keluarga kita masing-masing. Nah, sore hari ini acaranya memang untuk sebagai perkenalan awal buku KIA bayi kecil. Nah, kenapa? Karena memang pembuatan buku KIA ini sudah berlangsung lebih dari setahun yang lalu dan sudah mendekati tahap final. Nah, rencananya besok akan ada evaluasi dengan pihak Menkes dan juga tim penyusun. Maka saya coba membuat sebuah perkenalan di sini juga sambil melihat respon dari para orang tua bayi prematur melihat buku ini seperti apa gitu ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin dari para orang tua yang hadir ada ya yang baru bergabung di Komunitas Prematur Indonesia, baru melahirkan bayi prematur. Apalagi memang di buku ini kami bertujuan untuk bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Jadi tentu saja masih banyak member baru yang belum mengetahui tentang Komunitas Prematur Indonesia. Oleh karena itu, di awal kita coba buka ya dengan pemutaran video perkenalan Komunitas Prematur Indonesia. Silakan Bu Anita. Ya, terima kasih Bu Anita. Tadi sudah diputarkan untuk video perkenalan komunitas. Ya, seperti itulah latar belakang berdirinya komunitas. Ya, dari saya yang merupakan orang tua bayi prematur. Yang tadi dilihat ya, anak saya Nadira. Sekarang sudah kelas 3 SD ya, insya Allah ya. Nah, kemudian kita mengadakan beberapa kegiatan edukasi bersama teman-teman edukator. Tadi kita bisa lihat ya beberapa kegiatannya, dan juga tim edukator yang tersebar di Indonesia ada beberapa orang, dan kita berusaha terus untuk memberikan edukasi ke sesama para orang tua. Ya, terima kasih Bu Anita. Nah, sekarang kita coba buka ya, ada presentasi ini. Ya, ini merupakan presentasi yang ditampilkan pada saat workshop penggunaan buku KIA untuk bayi kecil yang diadakan di RSCM. Jadi dari tim penyusun meminta ada 10 orang dari orang tua bayi prematur yang usianya masih di bawah 6 bulan ya, supaya bisa ikut di workshop ini, dan mereka memang diberikan bukunya gitu ya dalam berbentuk hard copy. Nah, saya tidak pegang karena jumlahnya terbatas sekali, hanya 11, saya bagikan ke 10 peserta dan 1 orang edukator yang ikut. Jadi saya tidak pegang bukunya hari ini, tapi buku tersebut juga belum benar-benar final ya, sehingga kami juga belum bisa membagikan ya untuk isinya.
ya, ataupun soft copy-nya juga belum, karena bisa jadi berubah ya. Dan di sini juga nanti kita bisa lihat apa masukan dari para orang tua. Ya, oke, selanjutnya. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang diajukan oleh tim penyusun. Karena kita merupakan orang tua bayi prematur, tentu saja harus mengetahui beberapa hal dasar ya. Salah satunya ini usia koreksi. Nah, ini ada contohnya bayi A lahir dengan masa gestasi 34 minggu atau usia kehamilan 34 minggu, datang ke klinik pada umurnya 6 bulan. Berapakah usia koreksi pada pasien? Nah, ini saya minta partisipasi ya dari para orang tua. Kalau ada jawabannya, sudah mengetahui, boleh dituliskan di kolom chat ya, sambil kita melihat responnya ya, karena ini adalah salah satu isian yang harus dituliskan nanti di dalam buku tersebut. Apakah informasi dasar ini sudah dimengerti oleh orang tua atau belum? Ya, silakan ya kalau ingin menjawab boleh. Jadi lahirnya usia kehamilan 34 minggu, sekarang umurnya 6 bulan. 6 bulan ini yang kita kenal dengan usia kronologis, seperti bayi yang umumnya ya. Oke, jawabannya berapa? Nah, usia koreksinya jadi 4,5 bulan. D ya, Ibu ya, 4,5 bulan, 4,5 bulan. D ya, coba ada lagi, silahkan saya tunggu. Nah, ada yang menjawab E, 5 bulan ya. Oke, saya tunggu ya. Kita tunggu Bu Anita ya responnya. Karena memang pengisian buku ini paling dasarnya diawali dengan ini, pemahaman ya, usia koreksi, usia kronologis. Betul, Dok. Dan ini baik oleh orang tua maupun tenaga kesehatan harus paham ya. Ya. Ada lagi yang mau menjawab, kita berikan waktu. Ah ya, banyak nih, 4,5 bulan, 4,5 bulan. Nanti banyak yang menjawab 4,5 bulan ya. Nanti kita klik nih jawabannya apa. Ya, ada yang menjawab E juga ya. Kita lihat ya, nanti ada penjelasannya. Oke. Ini udah semuanya hampir menjawab ya, mayoritas lah udah banyak yang menjawab 4,5 bulan ya. Boleh Bu Anita, kita coba buka jawabannya, klik lagi nanti muncul. Nah, ini dia. Ya benar ya, jawabannya 4,5 bulan. Penjelasannya, umur koreksi dihitung dari umur kronologis dikurangi prematuritas. Jadi kalau misalkan sekarang umur kronologisnya 6 bulan, kita kurangi dulu dengan prematuritas yang lebih awal berapa minggu. Nah, kita sebutkan sebagai cukup bulan itu kalau lahir di 40 minggu, sehingga yang dihitung ya sebagai pengurangnya 40 minggu dikurangi 34 minggu. Jadi 6 minggu pengurangnya, yaitu 1,5 bulan. Jadi 6 bulan dikurangi 6 minggu sama dengan 4,5 bulan. Ya, bisa dimengerti ya. Kalau beda-beda sedikit, nah misalnya nih ya, saya kasih cerita nih, misalnya 30, ada orang menyebutkan orang tua 33, 34. Saya pakai 33 atau 34. Yang benar pakai yang lebih awal aja, karena yang lebih awal itu ya sudah pasti terlewati. Jadi hitung aja itu 33 misalnya ya. Kalau ragu gitu ya, tapi kalau yakin, nah, silahkan disesuaikan dengan usia kehamilan tersebut. Oke, selanjutnya boleh Bu Anita. Slide selanjutnya. Ini dia. Nah, ini juga pertanyaan serupa, masih tentang usia koreksi. Ada yang persis sekali dengan usianya ya, member di sini. Yang sekarang yang kedua adalah bayi B lahir dengan masa gestasi 32 minggu, datang ke klinik pada umur 2 bulan. Berapakah usia koreksi pada pasien ini? Nah, silakan coba dijawab lagi ya. Ini adalah pertanyaan yang agak sedikit berbeda ya. Nah, jawabannya A, bagus. 0 bulan. Ya, sudah mengerti ya? Ya. Nah, silakan. Karena ini ada kaitannya, jika nanti ketemu kasus yang lebih sulit, kita tahu dasarnya dulu, bahwa usia koreksi ini yang normal bagaimana, kalau nanti tidak normal bagaimana, gitu ya. Kita lihat ya nanti ya. Ya betul ya, jawabannya 0 bulan ya. Silakan Bu Anita diklik. Ya, kenapa? Karena pengurangnya adalah 40 minggu dikurangin 32 minggu. Jadi 8 bulan dikuranginya.
Nah, 2 bulan ini kan juga sudah 8 bulan, jadi 8 minggu, maaf, 8 minggu dikuranginya 2 bulan ya. Nah, jadi 2 bulan sama dengan dikurangi 8 minggu sama dengan 0 bulan ya. Jadi seperti ini. Ada yang tidak mengerti, kalau ada yang tidak mengerti nanti boleh sesi tanya jawab ya. Oke, selanjutnya Bu Anita. Nah, saya balik lagi sebentar Bu Anita, mundur lagi. Ke slide nomor 2 lagi. Nah, maaf ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan ada pasien yang umurnya misalnya ini 1 bulan ya, usia gestasinya 32 minggu. Saya coba tanya, ya ini saya rubah sedikit nih, lebih sulit sedikit. Kira-kira kalau umur kronologi 1 bulan dengan usia kehamilan 32 minggu, kita bisa nilai tidak usia koreksinya berapa? Ya. Boleh ditulis usia koreksinya berapa, atau lebih tepat disebutkan sebagai apa sebetulnya usia tersebut. Ya. Diulang mungkin dok, ya? Pak. Diulang ya. Diulang, agak lebih pendek sedikit. Jawab apa ininya? Informasi apa pertanyaannya diulang terus agak lebih pelan-pelan. Nah, itu dia. Pelan ya. Coba ya, misalnya gini nih. Nah, itu dia mulai menjawab ya. Jadi gini, bayi dia lahir dengan masa gestasi 32 minggu, datang ke klinik pada umur 1 bulan. Nah. Berapakah usia koreksinya? Pertanyaannya itu satu. Atau kedua, ya, berapakah usia koreksinya? Satu. Kalau bisa dijawab ya. Atau berapakah usianya gitu? Berapakah usianya? Nah, ini udah dia sebutkan nih, usia gestasi, usia postmenstrual. Nah, jadi saya kasih tahu ya, jadi kalau belum tercapai, ini kan kalau kita nilai, berarti masih minus ya, masih minus kan, kalau misalkan kita lihat dia 1 bulan, dikurangi 8 minggu, dia masih di minus 4 minggu, ya, di minus 4 minggu. Nah, kalau minus 4 minggu itu, kita belum bisa nilai usia koreksinya, karena masih 0, belum sampai 0, sehingga kita menggunakan istilah usia postmenstrual, ya. Usia postmenstrual atau usia gestasi, saya lebih sering menggunakan penyebutan postmenstrual. Itu 36 minggu, karena titik nolnya usia koreksi adalah 40 minggu. Ya, jadi jawaban yang benar adalah usia postmenstrual 36 minggu. Atau kalau mau disebutkan usia koreksinya, ya minus 4 minggu. Ya, itu kalau berpatokan di usia koreksi, minus 4 minggu itu sama dengan artinya postmenstrual 36 minggu. Nah, ini kaitannya nanti dengan pemantauan di dalam kurva pertumbuhan ya, yang akan kita pakai nanti, dan juga untuk pemeriksaan screening wajib yang akan diperiksakan ya, akan berkaitan dengan usia postmenstrual itu. Oke, selanjutnya Bu Anita boleh. Oke, sudah paham ya tadi ya. Nah, sekarang jadi buku ini dibuat untuk diisi oleh tenaga kesehatan juga dan orang tua. Jadi ada bagian yang diisi oleh tenaga kesehatan dan juga ada bagian diisi oleh orang tua. Nanti ada logonya berbeda. Nah, ini adalah pertanyaan untuk tenaga kesehatan, ya, dengan data yang lengkap di rekam medis biasanya. Bayi prematur lahir laki-laki 32 minggu, berat lahirnya 1.500 gram. Sempat mendapatkan CPAP dengan FiO2 maksimal 30%. Bantuan nafas non-invasif selama 3 hari. Pasien mendapatkan antibiotik karena terdapat mengalami sepsis neonatorum ya, 10 hari. Hemoglobin sebelum pulang 10,7. Tidak ada transfusi sebelumnya. OAE, ini pemeriksaan pendengaran ya, pas kedua telinga. TSH neonatus normal, ini hormon hipotiroid ya. Kemudian USG kepala normal, screening ROP, hasilnya retina imatur atau belum matang. Pasien saat ini usia 1 bulan, sudah bisa minum oral. Berat saat ini 2.300 gram ya, bukan kilogram ya. Tugas, di manakah informasi ini harus diresumekan dan apa rencana Anda? Oke, klik selanjutnya, bisa minta tolong buat kita. Nah, jadi inilah yang ada logo yang saya sebutkan tadi, diisi oleh tenaga kesehatan. Jadi Ibu jangan bingung, para orang tua bayi prematur, karena bagian ini tugasnya tenaga kesehatan yang mengisi, ya, dari data-data yang nanti Ibu yang sampaikan, atau misalnya dari tenaga kesehatan tersebut yang tahu dari rekam medis yang tertulis. Ya, ditulis saat lahir anak keberapa dari kehamilan keberapa.
lahir secara spontan atau dengan tindakan vakum, ekstraksi forceps ataupun operasi sesar. Nanti diberi tanda. Kemudian siapa penolongnya? Apakah dokter spesialis, obgyn, apakah dokter umum, bidan atau yang lainnya. Dan ini adalah data dasar ya, ini mestinya dituliskan karena ini ada di rekam medis, nilai pengukuran saat lahir, usia kehamilan. Kalau memang mau didetailkan nanti tambah lagi berapa hari ya, sekian minggu berapa hari, berat lahirnya berapa gram, panjang lahirnya berapa sentimeter, lingkar kepalanya berapa sentimeter. Data-data ini sebaiknya ada dan lengkap. Jika nanti para orang tua yang baru melahirkan bayi prematur, ada yang datanya belum lengkap, bisa ditanyakan kepada tenaga kesehatan yang merawat. Apgar score ini dinilai juga 3 kali, kemudian golongan darah. Nah saat pulang, jika sudah pulang ya, tapi kalau belum pulang pun ini berarti tidak diisi ya. Ini saat pulang di rumah sakit, berapa berat badannya, panjang badan, dan lingkar kepala. Nah, pada saat di rumah sakit, sebaiknya orang tua sudah mendapatkan pelajaran ya, perawatan bayi kecil yang sudah dipelajari orang tua saat di rumah sakit. Di sini dianjurkan, ya, ini diisi oleh orang tua bersama tenaga kesehatan. Jadi apakah sudah pernah diajari bagaimana cara melakukan perawatan metode kanguru? Bagaimana menyusui dan memerah ASI? Bagaimana memandikan bayi dan membersihkan kelaminnya? Karena ini juga ada ya kasus di komunitas yang bayinya belum dimandikan ya sampai umurnya 4 bulan, 3 bulan karena takut mungkin. Takut karena bayinya kecil nih, saya takut mandiin gitu kan. Nah ini harusnya sudah dipelajari pada saat di rumah sakit. Kemudian memakaikan baju dan mengganti popok. Dan yang kelima adalah memijat bayi. Jadi ini hal-hal penting yang sebaiknya sudah dipelajari oleh orang tua sebelum bayi dibawa pulang ke rumah. Nah, kalau ini belum di checklist, belum dikasih tanda centang, artinya nanti pada saat kontrol bisa diajarkan oleh tenaga kesehatan, baik dokter ataupun bidan, ya ataupun dokter spesialis mungkin ya yang menemui bayi prematur saat kontrol ya. Jadi harus sudah dikuasai ya, jangan sampai ya tadi yang saya sebutkan itu masalahnya tadi belum bisa mandikan ataupun mau PMK tapi juga belum pernah diajari ya. Nah, hikmahnya dengan adanya tulisan ini sebetulnya orang tua akan paham PMK sejak awal dan tenaga kesehatan juga punya kewajiban untuk menyampaikan perawatan metode kanguru ini ya. Karena ini kan yang selalu kita sampaikan manfaatnya sangat besar untuk bayi prematur ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga, ini yang paling penting ya, yang akan menjadi banyak pembahasan selanjutnya di dalam grup ya, ataupun saat konsul. Di lembar ini ada keterangan diisi oleh tenaga kesehatan. Nah, waktu pulang dari RSCM ya, berkumpul kita di luar RSCM di ruangan karena ada 10 orang peserta itu, ya. Siapa yang harusnya mengisi ini, Dok? Ya, apakah tenaga kesehatan atau kita? Saya bilang dua-duanya seharusnya bisa mengisi, ya karena ini orang tua pun harus tahu cara mengisinya. Ya, ini kita lihat ini adalah kurva pertumbuhan Fenton. Nah, di atas ada tulisan ya, grafik pertumbuhan bayi prematur Fenton untuk bayi laki-laki. Nah, ini sudah diterjemahkan ya, karena kalau sebelum ada ini kita masih menggunakan yang bahasa Inggris nih. Kalau sekarang lebih mudah, kita bisa lihat ada yang paling atas ya. Jadi yang paling atas adalah panjang badan, ya panjang badan. Kalau kita lihat sebelah kiri ada sentimeter berapa sentimeter. Kemudian lingkar kepala, saya jelaskan dulu nih kurva apa nih atau garis apa ya. Pertama panjang badan, kemudian lingkar kepala, terus yang bawah adalah berat badan. Nah, kita lihat paling bawah itu adalah usia kehamilan yang tadi saya sebutkan sebagai usia postmenstrual. Dalam kasus ini ada titik yang di bawah ini ya, di bawahnya berat badan ya. Di garis yang pertama itu adalah tanda pengisian yang pertama di usia kehamilan 32 minggu dengan berat 1,5 kg. Ya, maka diisi di titik ini. Ya, mungkin Bu Anita bisa arahkan kursornya ke titik yang ini ya 32 minggu ke 1,5 kg, titik pertama yang biru yang paling bawah kiri. Ya ini ya. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Ini dia lahirnya di 1,5 kg. Kita lihat sebelah kiri ada 1,5 dan di sini di bawah usia kehamilannya. Lalu 1 bulan kemudian dia sudah 36 minggu usia postmenstrualnya dan beratnya sudah tercapai 2,3 ya.
kita lihat ke samping ini kan ini 2,3, dia berarti 2,3, maka dia isi di titik itu. Begitu cara pengisiannya ya. Nanti ini dihubungkan dengan garis. Ini sebetulnya contoh sederhana, karena yang seharusnya diisi di sini adalah dilakukan setiap 1 minggu sekali. Ya, 1 minggu sekali ini harusnya diisi. Ya, setiap minggu diisi nanti 1,6 atau 1,7 dia harus diisi di 33 minggu usia pos menstrual atau usia kehamilan. Begitu juga di atas untuk lingkar kepala. Diukur juga ya Bapak Ibu untuk lingkar kepala dan panjang badan. Jangan lupa pertumbuhan itu aspeknya ada 3 ya, berat badan, lingkar kepala dan panjang badan. Jadi saat melakukan pengukuran dan penimbangan harus juga dilakukan pengukuran. Ya, pengukuran lingkar kepala juga harus rutin setiap minggu. Nanti dimasukkan di sini. Kalau di sini kita lihat saat lahir dia 32 minggu, lingkar kepalanya 28 cm ya. Bisa kelihatan di sebelah kiri ya. Begitu cara mengisinya. Untuk panjang badannya saat lahir dia 41 atau 40,5 ya. Ini mungkin ya antara ya, belum sampai di 41 persis. Nah, kemudian dia isi lagi untuk lingkar kepalanya sudah naik saat 1 bulan umurnya dia sudah 31,5 mungkin ya, 31,5 ya. Kemudian yang panjang badannya sudah 45 cm. Nanti interpretasinya akan dilihat. Kalau dia dari garis-garis ini disambungkan, apakah dia sejajar dengan kurva yang di tengah? Ya, kurva yang tebal sendiri di tengah, bukan putus-putus ya, garis lurus itu. Garis lurus itu adalah yang persentil 50 yang di tengah. Idealnya sejajar dengan pertumbuhannya dengan kurva yang di tengah ini. Itu cara menilainya. Kalau di sini kita lihat panjang badannya, tampaknya dia tidak cukup baik ya, karena dari mendekati kurva yang tengah pada saat lahir, dia turun mendekati garis putus-putus ya. Ya, itu. Nah, kalau untuk lingkar kepala pada saat dia lahir, terus kemudian 1 bulan kemudian dia sudah baik karena dia sudah mendekati garis tengah ini. Ya, ini tidak harus di garis tengah, tetapi paling tidak sejajar. Ya, jika bisa di sekitar garis tengah ini lebih baik. Nah, kalau yang berat badan, kita bisa lihat persentilnya berat badan ini sejak lahir 1 bulan kemudian dia agak turun ya, maksudnya tidak sesuai dengan kurvanya ya. Tentu ini menjadi evaluasi karena yang awal-awal terjadi adalah masalah pada berat badan terlebih dahulu. Jika dia tidak diatasi dengan baik, dia bisa berdampak kepada panjang badan dan juga nanti lingkar kepalanya. Nah, ini yang menjadi penting dan nanti saya juga coba ya, nanti kalau misalkan ada contoh kasus atau apa kita bisa interaktif pengisiannya gitu ya. Kira-kira mudah atau tidak gitu ya. Kalau ini mengajarkan kita untuk langsung mengisi di bukunya. Langsung kita titikin sesuai usia kehamilan, kemudian nanti berapa minggu berjalan dan diukur ataupun ditimbang diisi langsung di situ. Mungkin sebagian para orang tua ada yang terbiasa menggunakan aplikasi ya. Itu juga bisa ya. Saya sih sarankan sih dikerjakan dua-duanya ya, karena nanti aplikasi juga bisa ditunjukkan kepada dokter ataupun bidan. Ini juga bisa ditunjukkan kepada dokter ataupun bidan, ya lebih mudah ya gitu ya. Ini yang penting karena kita tidak bisa melihat dari satu titik saja, ternyata harus dilihat berkelanjutan. Oke, selanjutnya Bu Anita. Ini ya, jadi tadi ya kurva pertumbuhan Fenton tadi diisi oleh tenaga kesehatan. Ini juga ada halaman selanjutnya. Ini sebetulnya adalah potongan dari halaman di buku tersebut, di buku KIA bayi kecil. Ini isinya gitu. Tadi juga kurva tadi juga di bagian di dalamnya. Ini juga yang akan mengisi adalah tenaga kesehatan. Tapi orang tua juga baiknya juga mengetahui yang diisi di sini adalah riwayat kesehatan bayi. Pertama misalnya, adakah penggunaan alat bantu nafas yang invasif seperti intubasi, biasanya dengan ventilator juga ya, disebutkan ventilator berapa hari menggunakan ventilator, penggunaan alat bantu nafas non invasif berapa hari, terapi kadar oksigen kurang dari 30% ini berapa hari, transfusi darah merah, biasanya bayi prematur sering mengalami anemia, bisa jadi akan membutuhkan transfusi ya, ini berapa lama atau berapa kali diberikan transfusinya. Transfusi darah merah yang berupa trombosit,
transfusi FFP, dan juga yang ini adalah pemasangan selang makanan atau OGT. Ya, itu durasi berapa hari? Mungkin pada saat masih dirawat pakai, kemudian pada saat mau pulang sudah dilepas, itu dituliskan. Ini nanti bisa berkaitan dengan evaluasi perkembangan ya dari bayi prematur. Apakah ada infeksi? Munculnya pada hari keberapa? Ya. Kemudian adakah retinopati pada prematuritas? Grade berapa? Ya, Bapak Ibu, bahwa sebetulnya untuk pemeriksaan mata ini harus dituliskan grade-nya, karena itu berkaitan dengan seberapa berat kondisinya ya. Gitu. Kalau tadi disebutkan retina imatur ya, retina imatur. Ini kan contohnya tadi ya, kita tuliskan kalau di sini retina imatur. Seharusnya ini ada tambahan lagi, grade berapanya ditulis. Jika diketahui ya. Kalau tidak berarti tidak ada grade tertentu, hanya saja belum matur, belum sampai ke tepi. Kemudian kadar HB terakhir mungkin pada saat mau pulang atau yang sudah diketahui berapa. USG kepala sudah diperiksa hasilnya normal ya dalam kasus yang tadi ya. Nah, ini paten ductus arteriosus adalah masalah pada jantung, ya ini kelainan jantung bawaan. Yang paling sering adalah PDA. Nah, ini ada beberapa checklist, apakah tidak ada terapinya, diberikan obat atau operasi. Tidak ada terapinya maksudnya tidak diberikan apa-apa ya, karena hanya diobservasi saja. Sebagian pasien bayi prematur ada yang membaik dengan sendirinya. Begitu ya. Kemudian gangguan pendengaran. Apakah sudah diperiksakan pemeriksaan pendengaran, yaitu auto acoustic emission OAE ini? Hasilnya bagaimana? Telinga kiri pas, atau yang satu ini ada tulisan river ya? Oh enggak. Nah, berarti kalau river tidak dicentang ya, jadi kita pas untuk telinga kiri, telinga kanan adalah pas juga. Terus ada AABR ya, atau BERA ya. Nah, ini yang selanjutnya sebelah kanan ada tulisan jenis penapisan, ini adalah screening. Kemudian kapan dilakukan screening, ada kolom tanggal dan juga bagaimana hasilnya. Yang kami usulkan pada saat evaluasi itu adalah ada tulisan tambahan di sini ya, di bawahnya ya, bahwa kapan akan dilakukan screening USG kepala, retinopati pada prematuritas, gangguan pendengaran, dan fungsi tiroid ini kapan waktunya. Kami sudah usulkan supaya nantinya bisa dimasukkan ke dalam lembar ini ya. Jadi tidak hanya kosong seperti ini. Kalau seperti ini nanti, oh belum diperiksa, nanti saja, tunggu stabil, tunggu agak besar ya. Ya ini kadang-kadang bisa bermasalah karena seperti retinopati of prematurity, yang retinopati pada prematuritas, dia harus tepat waktu, dia tidak boleh terlambat. Ya jadwalnya adalah usia bayi 4 minggu, usia kronologis. Ya. Jadi makanya nanti kami usulkan untuk ada tambahan jadwal ya, jadwal periksanya di bawah ini, di bawahnya kotak ini. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini edukasi sebelum pulang. Ada tips merawat bayi kecil, ada 8 ya. Pertama, persingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan ya. Kemudian jaga kebersihan di rumah. Jauhkan bayi dari paparan asap rokok. Tidur dalam posisi telentang, tanpa bantal dan selimut. Ibu harus cukup istirahat. Dukungan emosional dari keluarga. Lengkapi imunisasi. Lihat dan catat dalam buku KIA. Ini adalah anjurannya. Ya, jadi ini yang bisa dilakukan oleh orang tua yang disarankan ya. Kemudian boleh dan tidak boleh. Nah, di sini adalah berkaitan juga dengan apa-apa yang dipahami ya. Gambarnya kurang jelas ya. Nanti coba yang saya bisa baca ya. Ini melakukan peraturan metode kanguru, makanan, pemberian MPASI atas saran dokter, ya. Terus kemudian obat-obatan yang ini ya. Kemudian ada, nah ini nih, tidak boleh meletakkan. Bisa dibalik lagi ya. Tidak boleh meletakkan bayi dengan botol panas ya. Nah, terus kemudian di bawahnya ini ada tanda-tanda bahaya. Ya, ketika bayi prematur pulang, orang tua harus tahu ya, ada beberapa tanda bahaya, misalnya muntah darah, BAB darah, tali pusat kemerahan yang berbau atau bernanah, kemudian ada muntah hijau, ada diare. Nah, ini ada tambahan juga di sini, jadi susah. Mungkin susah buang air besar, jadi ada masalah juga ya. Sebuah masalah.
mengalami sesak nafas atau henti nafas juga ya, yang tiba-tiba atau masih sering terjadi. Kemudian kurva pertumbuhan yang tidak naik ya, ketika kita masukkan ke kurva tadi dia tidak naik, ini tandanya harus periksa kembali. Kulit tampak pucat, tampak lemas, tidak mau menyusu, dingin, ya suhunya kurang dari 36,5 derajat, mengalami kejang, ada demam, ya suhu lebih dari 37,5. Jadi demam pada bayi di bawah 3 bulan terutama itu harus segera dibawa periksa ke rumah sakit, karena kita tidak tahu apakah kondisi infeksinya ringan atau bisa jadi berat ya, karena pada bayi kecil itu lebih rentan ya. Jadi ini panduan orang tua, dan ini di bagian ini adalah bagian yang akan dilengkapi ya, untuk ada tambahan-tambahan apa saja yang harus diperhatikan oleh orang tua. Nah, mudah-mudahan cukup jelas. Dan nanti kalau misalkan ada tambahan lain ya, kami coba catat ya. Kalau ada yang ingin menambahkan dari sisi sedikit di sini, walaupun ini pun kemarin juga sudah ada masukan ya. Hanya saja kan di sini tampilannya masih tampilan yang belum direvisi ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia. Ini kasus selanjutnya ada bayi saat usia 6 bulan, riwayat prematur 32 minggu, berat lahir 1.500 gram. Ibu mengatakan bayinya sudah bisa tengkurap, kemudian mengucapkan OE, senyum sosial, namun belum bisa memindahkan benda-benda ke tangan. Untuk menjaga keamanan bayi, ibu memberikan gunting dan peniti, karena terkadang bayi suka menangis kejer. Nah, ini salah satu yang bisa kadang-kadang ditemui ya di Indonesia, menggunakan gunting dan peniti. Tugas, di manakah informasi untuk menjelaskan keadaan bayi? Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini kita lihat. Jadi buku ini ada panduan untuk usia koreksi 4 bulan. Jadi kita kalau menilai perkembangan dengan usia koreksinya. Dan buku ini bisa digunakan untuk perkembangan sampai usia koreksi 6 bulan. Ya, setelah itu nanti berpindah ke buku KIA untuk bayi yang cukup bulan ya. Jadi kita bisa isi di sini, usia koreksi 4 bulan bisa apa saja. Apakah sudah bisa? Bisanya kapan? Di usia koreksi berapa? Menoleh ke arah suara di usia koreksi berapa? Ya, jadi ingat selalu menilainya dengan usia koreksi. Berguling, tengkurap, ketelentang, ini usia koreksi berapa bisa. Kemudian telapak tangan tidak mengepal, mulai di usia koreksi berapa. Bersuara atau puing panjang, A, U, usia koreksinya berapa. Menopang dada dengan siku dan pergelangan tangan saat tengkurap, ya ini tercapai di kapan. Bermain dengan jari-jari di tengah tubuh, ini juga kita bisa tuliskan dia kapan ya. Ini adalah panduan-panduan untuk perkembangan anak yang diharapkan sudah mulai tampak di usia koreksinya 4 bulan. Ya, menggenggam benda di usia koreksi berapa. Nah, jadi jika ada yang tidak normal ya, maka di sini ada tulisan segera konsultasikan ke dokter atau tenaga kesehatan bila bayi tidak pernah memperhatikan sesuatu atau benda yang bergerak, karena di usia koreksi 4 bulan seharusnya sudah bisa. Beberapa kasus ya, misalnya dia belum pernah screening ROP gitu, ya itu penglihatannya tidak baik ya, sehingga akhirnya mengalami masalah penglihatan yang seharusnya bayi usia koreksi 4 bulan sudah bisa melihat benda yang bergerak, dia belum bisa. Nah, itu artinya sudah terjadi keterlambatan. Ya, kita jangan sampai terjadi sampai di sana, tapi terkadang ada yang tidak diperiksakan, kemudian atau minim fasilitas di tempatnya, ya berjalan saja ya tanpa diperiksa screening, akhirnya ya kita lihat di usia koreksi ini sudah bisa belum. Kalau belum kan berarti sudah dicurigai, takutnya ada masalah penglihatan. Ya. Kemudian tidak pernah mengeluarkan suara atau bunyi puing. Nah, ini masalahnya pendengaran ya. Maka pemeriksaan pendengaran juga wajib, dan perlu diketahui bahwa pemeriksaan pendengaran itu juga diperiksakan pada bayi yang lahir cukup bulan. Dan pada bayi prematur yang termasuk risiko tinggi, selain pemeriksaan OAE juga disarankan pemeriksaan DERA. Ya, jadi di saat bayi umur 1 bulan diperiksakan atau mau pulang dari rumah sakit, 3 bulan nanti diperiksakan DERA. Jadi itu untuk mengetahui kemampuan pendengaran bayi, ya. Nanti kaitannya dengan kemampuan berbicara, gitu.
Ya, jadi ini adalah panduan. Ya, sebetulnya kita jangan sampai ini terjadi ketinggalan terlambat, makanya kita lakukan screening. Ya. Yang ketiga, tidak dapat menggerakkan tangan ke tengah tubuh. Nah, ini ada masalah pada perkembangan motoriknya. Ya, harusnya sudah bisa. Ini adalah panduan untuk usia koreksi 4 bulan. Ini adalah pemantauan perkembangan, karena kita khawatir bayi prematur mengalami masalah akibat dari kelahiran prematurnya. Ini sudah kita koreksi di usia 4 bulan, tapi belum bisa juga, artinya sudah ada keterlambatan. Ya, dan selalu ingat usia koreksi, jangan menggunakan usia kronologis. Kalau kita gunakan usia kronologisnya, kasus yang tadi misalnya 32 minggu, dia koreksinya baru 2 bulan. Kalau diharapkan seperti ini, bisa jadi dia belum muncul dan masih termasuk normal. Ya, masih termasuk normal. Ingat kembali pertumbuhan dan perkembangan dengan usia koreksinya. Tapi jika di usia koreksi belum tercapai, itu tandanya sudah mengarah ke keterlambatan. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ya, ini kasusnya adalah bayinya 6 bulan, ya. Kemudian usia koreksinya dikurangi 2 bulan, ya, 8 minggu karena lahir di 30 minggu. Maka dia nilainya dilihat di usia koreksi 4 bulan. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia, ada informasi mengenai pijat bayi prematur. Jadi buku ini sebetulnya tadinya isinya banyak, ya, menurut tim penyusun, tapi akhirnya dipilih-pilih mana yang dianggap penting untuk dimasukkan. Dan secara konten sudah dipilih pijat bayi prematur ini dimasukkan karena ini bagus untuk stimulasi, ya. Di sini disampaikan pijat bayi prematur dilakukan ketika kondisi bayi setelah stabil, dapat dilakukan kapanpun saat orang tua ingin memulai setiap hari pada 6-7 bulan pertama usia bayi. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa diperhatikan, tipsnya, ya, kemudian posisinya, gerakannya, gerakan telapak tangan, gerakan lutut, kemudian sendi panggul, pijat telapak kaki, juga pada saat posisi tengkurap. Jadi kita perlu meluruskan, ya, seringkali yang ditemui di masyarakat itu kan membawa ke tukang pijat, ya, tradisional atau apa. Sebetulnya ini bisa dilakukan sendiri oleh orang tua, makanya dimasukkan informasinya di sini. Ini bagian dari stimulasi sebenarnya juga. Kalau di sini tuliskan di 6-7 bulan pertama, lebih awal daripada itu pun sebenarnya bisa, ya. Tapi tentu saja dengan penyesuaian. Artinya stimulasi itu bisa dilakukan lebih awal, ya. Oke, ya, selanjutnya. Nah, ini mitos-mitos yang sering ditemui pada bayi kecil tadi terkait dengan menggunakan gunting, ya. Di sini ada, saya langsung kayak meletakkan gunting atau peniti di pakaian bayi. Berisiko, ya, bisa ketusuk, ini bahaya. Saya sendiri kalau dulu, ya, sekarang udah jarang pasien anak, ya, karena memang orang pada khawatir kalau ke klinik, ya. Tapi sering, ya, menemui begini, terus saya copot, ya, karena bahaya tuh di bayi cukup bulan lagi, ya. Kalau bayi prematur juga dianggap begitu. Terus ada anggapan bahwa jika bayi menangis keras, berarti dia melihat makhluk halus. Nah, kenyataannya bahwa bayi menangis bisa karena hal-hal yang umum, ya, seperti dia haus, ingin buang air besar atau kecil, tidak nyaman, nyeri, kepanasan, bising, dan sebagainya. Dan juga mungkin bayi juga mengalami kondisi kolik, gitu, ya, perutnya, sistem pencernaannya tidak nyaman, ya. Bisa jadi dengan kita gendong, itu dengan melakukan perawatan metode kangguru, dia sudah membaik, ya. Jadi tidak perlu diberikan gunting. Ini adalah pembahasan mitos, ya. Ada yang mengatakan air tajin sebagai pengganti ASI. Jadi di daerah itu karena kita lakukan buku ini dikembangkan di Rumah Sakit di Kudus dan di Solok juga. Jadi di sana juga ada masukan bahwa pemahaman di masyarakat di daerah memberikan air tajin sebagai pengganti ASI. Ya, dan faktanya tidak seperti itu. Kandungan gizinya berbeda. Kemudian membuang ASI yang warnanya kuningan karena basi dan kotor. Nah, ini adalah kolostrum justru, ya, yang bagus, ya, untuk kekebalan bayi. Kemudian menggunakan kain atau gurita di badan dan perut bayi secara rutin. Nah, ini tidak dianjurkan karena bisa membuat bayi kesulitan bernafas. Bayi prematur tidak boleh terkena air misalnya atau dimandikan. Boleh ini sebenarnya dengan secara rutin, tapi harus segera dikeringkan dan diberikan pelembab. Ya. Kemudian untuk tali pusat di sini juga ada pembahasannya, ya. Tali pusat belum lepas diberi nasi dan garam yang dipunya oleh neneknya. Jadi ini memang
beberapa contoh ya, beberapa kasus yang ditemui bahwa ini yang diluruskan dengan informasi di buku ini, termasuk menarik hidung bayi supaya mancung. Nah ini kenapa ya? Tidak perlu ya, karena itu tidak bisa dengan seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada edukasi merawat kulit bayi prematur. Bagaimana cara memandikannya? Bagaimana menggunakan pelembab pada bayi prematur? Kemudian bagaimana merawat tali pusat. Jadi orang tua selain juga nanti diajarkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tempat melahirkan, juga bisa membacanya dari buku ini. Jadi tahu caranya, tidak ragu lagi untuk bisa memandikannya, ya, dengan menggunakan air suam-suam buku, ya, air hangat yang tidak terlalu panas. Dibersihkan daerah lipatan dan usap kulit dengan perlahan, menggunakan sabun susu khusus bayi, segera dikeringkan supaya tidak kedinginan, karena bayi kecil itu lapisan lemaknya masih sedikit, mudah sekali kedinginan. Itu mungkin yang dikhawatirkan ya. Sebenarnya dengan suhu air dan juga segera dikeringkan ini akan membantu untuk itu, dan segera dimandikan di ruangan tertutup. Jadi jangan sampai terbuka, mungkin ada angin atau yang tidak bersih gitu ya. Kemudian menggunakan pelembab. Jadi ini ada panduannya untuk penggunaan pelembab. Ya, kemudian untuk perawatan tali pusat. Jadi intinya orang tua nanti bisa membaca ya. Yang ingin diketahui khususnya biasanya orang tua baru melahirkan, masih di rumah sakit, mau pulang langsung dapat buku ini gitu ya. Gitu. Jadi bisa lebih paham untuk di rumah. Oke, selanjutnya. Nah, ya. Jadi ini masalah pertumbuhan nih ceritanya nih. Bayi laki usia gestasi 34 minggu, berat lahirnya 1.400, lahir dengan sesar, penyebabnya PEB. Usia 2 bulan saat ini beratnya 2 kg. Panjang badannya 47 cm. Bayi menyusui secara langsung. Ibu mengeluh bayi terkadang rewel, tidak jelas, dan suka berontak saat menyusu. Bagaimana mengisi di kurva pertumbuhan Fenton, dan apa saran Anda kepada ibu? Ya, oke, selanjutnya. Nah, pertama kita harus tahu dulu bahwa saat ini usia koreksi bayi adalah 2 minggu ya, dengan perhitungan 2 bulan dikurangi 6 minggu. Jadi dia 2 minggu atau setengah bulan ya, 0,5 bulan. Ini yang kita ketahui ya. Jadi kemudian ya, pengisian ini adalah yang tadi saya sudah sebutkan ya, sudah diisi. Ini yang versi bahasa Inggris, jadi ini yang sebelum dimasukkan ke buku. Tapi intinya kita lihat titik biru yang di bawah ada ya, kemudian titik biru selanjutnya setelah 2 bulan ya, dari 34 ke usia postmenstrualnya ke 42 minggu. Dia semakin jauh di bawah ya. Nah, untuk panjangnya juga begitu ya. Untuk panjangnya ini lahirnya di ya saat ini terlihat ya, dari pertumbuhan ini kurang baik, maka disebutkan sebagai gagal tumbuh. Mungkin kalau untuk interpretasi ini bisa dibantu oleh tenaga kesehatan, tapi cara mengisi bisa dilakukan. Dan secara kasat mata kita bisa lihat titik yang pertama di usia postmenstrual 34 minggu berat badannya, ke titik yang kedua di usia postmenstrual 42 minggu ini menjauh dari kurva garis yang tengah yang hitam, yang garisnya tidak terputus. Ini harus kita evaluasi apa penyebabnya, dan kasus yang seperti ini sudah perlu rujukan ya, karena harus segera ditangani. Oke, selanjutnya. Ya, iya, ini adalah beberapa kondisi tadi yang sudah saya sebutkan, apa saja yang harus dirujuk pasien dalam kondisi apa saja, dan ini sedang ada tambahan-tambahan yang diusulkan untuk masalah kesehatan apa yang harus diperhatikan ya. Mungkin nanti kalau dari ibu, bapak yang hadir di sore hari ini ingin menambahkan, saya bisa catat ya nanti sebagai masukan untuk orang tua, dari orang tua untuk tim penyusun ya, yang ingin ditambahkan. Apa sih biasanya yang dikhawatirkan oleh orang tua saat bayi sudah di rumah, yang
bingung gitu ya, sehingga ingin bertanya ke dokter, dan dari situ berarti perlu dirujuk ya kondisi-kondisi yang tidak normal. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah edukasi ibu untuk bisa meningkatkan produksi ASI. Jadi memang bayi prematur itu masalah pertumbuhan ya bisa terjadi. Tapi kita perlu ingat ASI adalah yang terbaik untuk diberikan kepada bayi prematur. Maka kita harus berusaha memberikan ASI. Di sini disampaikan bagaimana cara untuk bisa meningkatkan produksi ASI. Memang beberapa kondisi ya, contohnya adalah bayi prematur kan belum bisa untuk sehingga pada umumnya perlu dilatih ya. Nah, ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh ibu, yaitu adalah pemijatan payudara sebelum dan sesudah perahan untuk meningkatkan jumlah dan kandungan lemak ASI. Ini para ASI juga bisa dilakukan sebanyak 8-12 kali setiap hari, termasuk pada malam hari sebelum tidur. Nah, ini kita disarankan juga untuk selalu pastikan mengosongkan payudara. Caranya lanjutkan memerah selama 2 menit sejak tetes ASI terakhir, sehingga menstimulasi produksi ASI selanjutnya. Nah, beberapa hal yang penting juga untuk diketahui oleh orang tua adalah posisi dan pelekatan menyusui yang benar. Ya, ini ada contohnya bahwa kepala dan badan bayi membentuk garis lurus. Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan kuping susu ibu. Ya, badan bayi dekat ke tubuh ibu. Ibu menggendong atau mendekat bayi secara utuh. Jadi ini memang gambarnya seperti ini. Kalau di konselor laktasi menyusui itu bisa simulasikan posisi bayi yang mengarah ke badan ibu, garis berbentuk garis kalau diinikan lurus ya, sehingga memudahkan bayi untuk bisa menyusu ya. Kemudian untuk pelekatan ini perlu diperhatikan, bayi dekat dengan payudara ibu dengan mulut terbuka lebar, dagu bayi menyentuh payudara ibu, bagian areola atas lebih banyak terlihat dibandingkan bagian di bawah mulut bayi. Bibir bawah bayi memutar keluar atau dower. Nah, ini juga bisa dibantu oleh konselor laktasi jika memang butuh bantuan, dan pada bayi prematur seringkali memang mengalami masalah untuk menyusu langsung atau kemampuan menghisapnya belum baik, sehingga perlu konsul lebih rutin. Memang sebuah tantangan tersendiri, bisa jadi bayi prematur akan membutuhkan tambahan ya, diberikan tambahan oleh dokter untuk mengejar target pertumbuhan, tapi itu sifatnya sementara ya. Kita berusaha untuk bisa memberikan ASI sampai 2 tahun ya, dan itu bisa kalau kita berusaha untuk mencari tahu cara yang benar ya. Kalau dari buku ini sudah disampaikan beberapa saran-sarannya ya, termasuk juga kebutuhan dari nutrisi ibu yang harus dipenuhi ya. Kemudian di sini disebutkan ya, jelas ya, meminta bantuan konselor laktasi, bidan, perawat atau dokter apabila volume ASI pra terus menerus sedikit, karena ini tantangannya memang karena dia tidak menyusu langsung, maka produksi ASI-nya bisa jadi akan berkurang ya. Makanya ini harus punya strategi yang tepat ya. Menciptakan suasana yang tenang dan nyaman ketika menyusui ataupun memberi ASI. Ini terkait dengan psikis dan rasa rileks ya dari ibu yang tenang, yaitu akan membantu. Selalu memperhatikan posisi dan pelekatan yang benar saat menyusui demi kenyamanan ibu dan bayi. Hal ini penting untuk menurunkan risiko lecet pada putih ya. Jadi ini adalah pembahasan yang masuk di dalam buku ya. Nah, itu seperti itu ya gambarannya buku ini. Yang akan ada di dalam buku KIA untuk bayi kecil. Banyak informasi tadi yang sudah disampaikan, dan ada beberapa yang memang sedang dalam masukan ya untuk tambahan-tambahan. Dan mungkin nanti yang menarik adalah kalau untuk kurva pertumbuhan itu akan digunakan ya, kurva Fenton itu sampai usia postmenstrual 50 minggu atau usia koreksi 10 minggu. 10 minggu, artinya 2,5 bulan usia koreksi, masih menggunakan kurva pertumbuhan Fenton. Nah, kalau untuk perkembangan di sini sampai panduannya sampai usia koreksi 6 bulan. Makanya yang bisa menggunakan buku KIA ini adalah yang usia koreksi kurang dari 6 bulan, karena pemantauan perkembangan milestone-nya masih bisa dilihat di buku. Nah, tapi untuk yang kurva pertumbuhan, setelah bayi sudah tercapai usia 2,5 bulan usia koreksinya, sudah bisa berpindah ke kurva pertumbuhan yang ada di buku KIA ya, yang normal ditemui. Jadi bersambung gitu ya.
dan kita punya histori ataupun catatan ataupun riwayat pertumbuhan sebelumnya di kurva Fenton yang diisi di buku ini. Itu akan bisa terlihat apakah setelah lahir bayinya itu sudah bisa mengejar atau belum, ya, karena memang pada saat baru pertama kali lahir, karena kondisi bayi yang tidak stabil, ya, lahirnya prematur, dia berjuang untuk mempertahankan kestabilan itu membutuhkan banyak energi. Biasanya kurva pertumbuhan akan sedikit turun, tapi setelah perlahan kondisi membaik, seharusnya bisa mengejar kembali, ya, dan itu bisa terlihat dan tergambar dari kurva pertumbuhan Fenton yang ada di buku ini. Ya, kalau memang ada masalah kesehatan khusus, bisa jadi dia masih tinggal di bawah, maka perlu evaluasi lebih lanjut. Ini tandanya tidak bisa hanya di rumah ataupun kontrol biasa ke bidan, mungkin sudah perlu ke dokter spesialis anak, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah panduan, dan juga tadi juga ada poin-poin mengenai screening, ya, pemeriksaan itu juga penting untuk bisa diketahui dan dipastikan diperiksakan. Dengan ada di buku ini, nanti kalau bertemu dengan tenaga kesehatan bisa lihat, ya, saya belum diperiksa untuk pemeriksaan retinopati pada prematuritas, saya belum diperiksa anak saya untuk pendengaran, belum diperiksa untuk USG kepala, belum diperiksa misalnya untuk screening hipotiroid, ya. Nah, ini akan bisa diminta gitu, karena di bukunya ada tertulis. Nah, kita sudah minta supaya di bawahnya itu nanti ditambahkan jadwalnya kapan. Seperti itu, ya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, boleh silakan raise hand, ya, mungkin Bu Anita, ya. Dan saya minta tanggapannya dari para orang tua, apa yang menjadi kesan dari buku ini dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan, untuk nanti saya bisa sampaikan kepada tim penyusun, ya, tim penyusun buku KIA bayi kecil, yang insya Allah besok saya akan ada presentasi kembali, ya, respon, ya. Dan mungkin dari yang hadir di sore hari ini ada yang sudah mengikuti langsung. Saya coba lihat data peserta, ya, apa ada dari peserta yang mengikuti di RSCM. Sepertinya tidak ada, ya. Nggak apa-apa, ya. Saya mau minta pendapatnya dari mereka sebetulnya juga untuk yang sudah melihat buku ini langsung. Ya, silakan Bu Anita. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Agung. Penjelasannya kayaknya cukup lengkap, dan mungkin bahkan sebagian besar buku sudah dijelaskan, ya, Dok, ya. Ada dari buku secara nyatanya, ya, di Dokter Agung sampaikan. Nah, mungkin dari ini banyak pertanyaan yang dari peserta. Silahkan untuk bertanya. Kira-kira mungkin hal yang paling umum adalah misalnya yang kemarin banyak kita dari komunitas, ya, Dok, di DM itu bertanya bahwa gimana nih kalau misalnya saya udah terlewat usia anaknya, karena buku ini kan hanya sampai usia 6 bulan, Dok. Nah, kemudian bagaimana dengan empatinya, atau mungkin bagaimana juga dengan jika terjadi keterlambatan. Nah, kira-kira di buku ini apakah ada waktu-waktu khusus yang diberikan, jadi kita sebagai orang tua juga aware, Dok, oh, ini ternyata anak saya ada keterlambatan. Nah, mungkin sebagai pencetus untuk pertanyaan dan pertanyaan lainnya, silahkan untuk disampaikan langsung kepada Dokter Agung yang ada pada sore hari ini. Oke, raise hand sudah ada dari Ele Olosianipar di Bekasi. Silahkan Ibu atau Bapak nih. Silahkan pertanyaan langsung. Oke, baik, silahkan. Terima kasih Mbak Anita, Dokter Agung. Saya mengucapkan terima kasih, saya terbantu banget mengikuti Instagram Prematur Indonesia dan di Facebook. Banyak informasi tentang bayi prematur di situ. Nah, ini mendengar kabar akan diterbitkan buku KIA juga saya sangat senang sekali. Dokter, sedikit masukan. Ketika saya mempunyai bayi prematur itu biasanya banyak masalah-masalah muncul yang tidak sama ketika kita merawat bayi cukup bulan. Karena saya merasakan sendiri bayi prematur tuh agak cranky, ya, Dok. Agak cranky, dan ternyata setelah saya mengikuti informasi di prematur itu ternyata bayi rentan sekali untuk kena kolik, Dok. Nah, ini kayaknya perlu juga informasi kolik pada bayi prematur ini, karena memang bikin ibunya panik. Gitu. Lalu masalah sensitivitas kulit, Dok, itu juga yang saya rasakan pada bayi saya. Karena memang beda sekali dengan bayi yang cukup bulan tadi. Lalu
masukannya nih Dok, kalau bisa sebelum ada buku ini anak saya sudah lewat postmenstrual 40 minggu, saya pindahkan ke buku KIA yang biasa. Nah, itu saya sangat terbantu sekali juga dengan aplikasi Primaku, Dok. Nah, ini kira-kira ada nggak nih nanti aplikasi seperti Primaku tapi untuk bayi bayi prematur, Dok? Itu saya rasa membantu sekali karena bisa diakses dari mana saja ya. Kalau buku nanti mungkin distribusinya mungkin agak lama memakan waktu, tapi kalau aplikasi kayaknya cepat bisa diakses di mana-mana. Terima kasih Dok, itu saja pertanyaan saya dan masukannya Dr. Agung, Mbak Anita. Terima kasih banyak Ibu. Silakan Dr. Agung dijawab. Ya, terima kasih untuk masukannya ya Bu. Bu, ya, jadi Bu, terima kasih untuk masukan ini. Memang benar ya bahwa masalah kolik ini salah satu yang penting yang juga sering terjadi pada bayi prematur. Saya sendiri juga mengalaminya. Nanti saya coba sampaikan. Saya juga merasa itu penting untuk dimasukkan lah ya materi tersebut. Namun mungkin sebagai gambaran bahwa tim penyusun sebenarnya sudah cukup mewanti-wanti bahwa apa saja materi yang ingin dimasukkan itu sudah terbatas pada materi ini. Makanya nanti saya coba lihat di mana nih bisa memasukkan informasi mengenai kolik gitu ya. Mungkin tanda bahaya mungkin ya, tanda bahayanya ditambahkan lagi, atau mungkin kalau memang ada space kecil gitu ya, bisa siapa tahu ada space di bagian mana gitu ya, saya bisa masukkan, saya usulkan gitu ya, karena saya juga lihat itu penting ya. Kemudian untuk sensitivitas kulit, mungkin ini sudah masuk di perawatan kulit ya, dan nanti bisa saya tambahkan lagi, saya usulkan juga ke tim penyusun supaya apa nih yang bisa ditambahkan mengenai sensitivitas kulit ya, karena nanti kalau Ibu baca di buku itu sih sebenarnya sudah ada penggunaan misalkan pelembab, ataupun misalkan kalau dia tidak cocok juga jangan dilanjutkan seperti itu ya. Mungkin sih yang itu secara umum ya, tapi saya akan sampaikan Bu, terima kasih nih untuk usulannya yang dua usulan ini ya untuk isi. Kemudian untuk aplikasi kita sudah ada Bu sebenarnya, selain Primaku itu kan Primaku sudah established ya, sudah digunakan dan bagus berjalan ya. Nah kalau untuk yang prematur ini kita ada namanya aplikasi Pradini namanya. Aplikasi Pradini ini baru muncul di tahun 2020 ya. Mungkin sekitar, tapi sudah zaman COVID itu, kira-kira sudah masuk COVID ya, sekitar bulan apa itu aplikasi Pradini sudah muncul, dan pada saat aplikasi itu muncul sampai sekarang masih terus ada update ya, karena memang ada yang masih belum baik gitu dalam perkembangannya, sehingga saya masih secara pribadi belum menyarankan khusus untuk Pradini, saya masih menyarankan gunakan Primaku dengan usia koreksinya. Tapi terakhir itu sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu ya kalau tidak salah, saya dapat email gitu bahwa sudah ada update untuk aplikasi Pradini, tapi saya belum coba lagi ya, karena memang lagi banyak kesibukan ya, saya belum coba lagi. Nanti Ibu coba bisa download aplikasi Pradini tersebut ya, coba dibuka. Kalau memang ada error gitu ya, ada masalah penggunaan yang kurang tepat atau bermasalah, saya coba sampaikan kepada tim Prof. Rina ya, karena akan bisa disampaikan ke pengembangnya ya untuk aplikasi Pradini. Tapi sudah ada Bu, mudah-mudahan nanti kita bisa langsung sarankan Pradini sudah bagus gitu ya. Dan memang ini untuk buku KIA bayi kecil, kenapa tetap pakai buku? Karena memang ada beberapa kondisi di Indonesia itu kan memang beragam, dan di pelosok-pelosok mungkin mereka masih tetap membutuhkan dalam bentuk buku, dan mungkin dari sisi kemudahan mereka membaca gitu. Kadang-kadang saking pingin sederhananya kita tulis yang sedikit-sedikit, tidak banyak gitu ya, supaya mudah dicerna kan, seperti itu ya. Nah, itulah yang mungkin tetap perlu diperhatikan dalam penggunaan buku ini, sehingga kita tetap perlu buku dan juga nanti ada aplikasi. Ya, di sini ada yang berkomentar nih Bu Anita nih. Kalau menurut Ibu Bella di Tangerang Selatan, aplikasi Pradini di Android sudah oke, tapi untuk iPhone masih suka crash, belum update. Ya, betul, Berarti yang iPhone ya? Ya. Oke. Bu Anita nyoba pakai iPhone ya Bu Anita? Ya, betul Dok, itu suka force quit dia, tiba-tiba force quit, suka balik lagi ke depan. Betul. Oke, saya catat ya.
Oke, Oke, baik ada lagi silakan Dok kalau yang memang ada. berikutnya nih dari Egya Ya. Tarigan. Silahkan dibuka mikrofonnya Bu Egya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anita. Salam kenal Mbak Anita. Salam kenal Dokter Agung. Saya adalah orang tua bayi prematur dengan usia kronologis 2 minggu 4 hari. Jadi baru lahir nih Dok. Jadi saya baru banget bergabung di Instagram, belum pernah buka juga Facebooknya, dan saya sangat antusias untuk mengikuti yang seminar kali ini, dan sangat antusias juga untuk bisa memperoleh buku. Mungkin nanti bisa diinfo Dok bagaimana cara memperoleh bukunya. Terkait untuk bukunya sendiri, saya melihat sudah sangat baik dengan font yang cukup tidak terlalu formal fontnya, jadi cukup enak dipandang mata dengan pemilihan warna dan juga ilustrasi yang bahasanya juga sangat awam. Jadi saya sebagai orang tua baru dan juga orang tua prematur ini membacanya cukup nyaman sekali Dok. Menyambung tadi dari Ibu Ele tadi yang menyampaikan terkait kolik, saya juga punya concern yang sama bahwa apakah mungkin Dok juga dimasukkan informasi kira-kira kebutuhan bayi tiap bulan, mungkin per milinya berapa sekali minum, ada aturannya gitu Dok, karena saya jadi khawatir apakah anak saya cukup minum, karena kebetulan sekarang saya masih memberikannya melalui DOT dan juga kadang direct breastfeeding, jadi ketahuan gitu Dok per minum milinya berapa, tapi semakin kesini kok babynya jadi mulai ada gumo, apakah terlalu banyak setiap minum diberikan atau justru emang sudah cukup lambungnya segitu Dok. Mungkin informasi itu apakah memungkinkan untuk bisa dimasukkan juga Dok untuk ilmu kami ini. Lebih kurang itu saja sih Dok. Terima kasih Dok dan Mbak Anita. Ya Bu, ya Ibu Egya Tarigan ya Bu. Terima kasih Bu dan selamat bergabung di Komunitas Prematur Indonesia. Terima kasih tadi untuk masukannya ya. Saya coba usulkan lagi mengenai kolik. Yang kedua, untuk berfamili ini, sebetulnya ini kaitannya pernah sih ini dibahas juga ya waktu workshop itu. Kaitannya memang ada di panduannya tenaga kesehatan Bu. Jadi tenaga kesehatan itu ada panduannya dan ini memang tidak bisa dituliskan sepertinya karena memang ada perbedaan kebutuhan antar setiap bayi ya, dan akan sedikit lebih rumit ya, seperti yang untuk disampaikan antara menggunakan ASI atau menggunakan tambahan. Jadi penghitungannya agak tidak sederhana kalau menurut saya ya. Terus yang kedua, kalau menurut saya yang berikutnya adalah kalau kita ingin menilai apakah bayi kita cukup nggak minumnya, ya. Itu kan minum sebetulnya adalah tujuannya adalah pemberian nutrisi, ya. Pemberian nutrisi targetnya adalah pertumbuhannya bisa naik gitu ya sesuai dengan kurva pertumbuhan tersebut. Jadi kalau misalkan kita plot di kurva itu kita sudah bisa, makanya saya tetap menganjurkan walaupun tadi tulisannya adalah tenaga kesehatan, kita bisa ngeplot di kurva itu. Kalau kita sudah berikan kan kita pada saat awal kita dapat panduan dari dokter ya, kita dapat panduan berapa mili dianjurkannya. Kemudian kita berikan seperti itu, kita timbang seminggu sekali, kita plot di dalam kurva. Nah, apakah kurva itu naiknya sudah sejajar dengan kurva yang garis yang di tengah atau belum? Atau dia malah turun? Itu sebetulnya menjadi panduan. Kalau dia naiknya baik, kita bisa nilai baik. Berarti kecukupan minumnya sudah baik, ya sudah cukup. Tapi kalau kurang, itu bisa dievaluasi kembali oleh dokter mengenai jenisnya, jumlahnya, ya apa ada masalah lain yang dialami oleh bayi karena masalah-masalah kesehatan yang dialami bayi bisa berpengaruh ya, misalnya ada mengalami kelainan jantung bawaan misalnya, belum pernah di eko jantung misalnya ya, kemudian ada masalah lain bayinya kuning ya ternyata, atau misalnya diperiksa darah ada hemoglobin yang rendah misalnya, ada anemia gitu ya, gitu. Jadi itu menjadi faktor-faktor yang bisa berpengaruh kepada kenaikan berat badan bayi ya. Jadi tidak hanya dari kecukupan nutrisi, sehingga untuk hal tersebut saya rasa itu memang saya bayangkan cukup sulit ya kalau bisa dimasukkan untuk di aspek di buku ini yang digunakan oleh orang tua. Tapi untuk dari sisi tenaga kesehatan kami ada ya, itu ada panduan-panduannya yang memang spesifik nanti pembahasannya per kasus gitu seperti apa. Ya, tapi nanti ini Bu, bagaimanapun ini adalah sebuah keingintahuan dan juga pertanyaan dan juga usulan juga masukan yang akan saya sampaikan ya, karena kesempatan sore hari ini saya lagi mengumpulkan feedback gitu ya, feedback tanggapan-tanggapan dari para orang tua gitu.
itu mungkin bagus ya, kalau saya pikir bagus ya, bagus untuk bisa bisa apakah bisa informasi seperti tadi itu disederhanakan, misalkan kalau misalkan pemberian ASI perah misalnya berapa ya, atau misalkan menggunakan susu formula bagaimana misalkan ya, gitu ya mungkin ya. Terus kalau menyusu langsung tadi sudah ada panduannya ya sebenarnya berapa kali ya, tapi memang tidak disebutkan berapa milinya gitu ya. Mungkin itu Bu yang bisa saya respon untuk masukan Ibu. Terima kasih, nanti saya coba sampaikan ya kepada tim penyusun. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Agung. Berikutnya adalah Ibu Arumi dari Samarinda. Silahkan dibuka mikrofonnya Bu Arumi. Apakah masih oke? Silakan. Halo, suaranya belum terdengar Bu Arumi. Mikrofonnya sudah dibuka, tapi suaranya belum keluar. Oke, atau mungkin dicoba dulu Bu audionya. Saya ke Ibu Latifah dulu aja. Silahkan Ibu Latifah. Nanti kalau setelah Ibu Latifah baru ke Ibu Arumi lagi. Ibu Latifah, apakah ada? Oke, silakan Bu Latifah. Oke, terima kasih Mbak Anita. Salam kenal dokter. Ini saya ibu bayi prematur. Kebetulan yang anak yang prematur ini anak ketiga, Dok. Dan kedua kakaknya itu cukup bulan semua, dan ini menjadi pengalaman pertama saya untuk mengasuh bayi prematur. Usia kronologis anak saya sekarang tepat 3 bulan. Usia koreksinya 1 bulan 13 hari. Pertanyaan kan tadi ini kebetulan saya mengikutinya di menit-menit terakhir setelah sebelum sesi pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaan saya, kalau misalnya kita mau pakai buku ini, kita bisa dapatnya di mana? Kebetulan saya berada di Palopo, di Sulawesi Selatan, dan mungkin masih awam untuk kami untuk tahu masalah seperti ini. Dan pertanyaan kedua, apakah kurva Penton ini seperti di buku Kia yang pink itu, Dok? Ada untuk kurvanya berbeda untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Terus, apakah ada standar yang seperti di buku pink itu untuk bulan pertama kenaikannya harus sekian gram, bulan kedua, dan seterusnya seperti itu, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Latifah atas masukannya ya. Saya coba baca dari awal ya. Pertama untuk mendapatkan buku. Tadi juga sempat ada yang bertanya ya. Jadi buku ini nantinya kan akan dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Jadi akan bisa ditemui dan didapatkan di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Nah, perkiraannya kapan? Nah, makanya kita meskipun saat ini sedang kasus COVID meningkat ya, tapi tim penyusun tetap pada timeline ya, pada jadwalnya bahwa pekan depan ini kita akan segera evaluasi dari respon dari para orang tua bayi prematur supaya bisa segera difinalkan draft ini menjadi suatu yang sudah final ya. Nah, targetnya perkiraannya adalah di tahun depan sudah bisa disebarkan. Memang akhirnya bagi para orang tua yang sekarang bayinya masih di bawah 6 bulan, tahun depan sudah lebih dari 6 bulan ya. Tapi kami di Komunitas Prematur Indonesia nanti coba ya beberapa materi itu kita tampilkan ya di Instagram ya supaya bisa membantu lebih cepat ya untuk diketahui, termasuk untuk kurva Penton yang bayi ya. Ini tadi terkait pertanyaan Ibu, kurva Penton ada untuk bayi laki-laki dan juga bayi perempuan, dan itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi lebih mudah untuk digunakan ya. Cuma apakah yang kami punya nanti bisa ditampilkan high resolution buat di print ya, kita coba ya, mudah-mudahan masih cukup jelas nanti kalau di print. Kemudian untuk standar berapa kenaikan gram ya, ini biasanya memang ada tuh kalau di kurva yang pertumbuhan yang cukup bulan, saya lihat memang ada. Kalau di sini memang kalau dibuat seperti itu bisa mungkin, cuma memang kita terbiasa tidak menggunakan itu sih di kurva Penton. Mungkin itu suatu hal yang baru ya, dan bisa saya usulkan untuk menyederhanakan sebetulnya ya, untuk menyederhanakan mungkin kalau di usia
postmenstrual berapa ke postmenstrual berapa itu jadi berapa gram, karena memang kita tidak bisa samakan ya, karena startnya kan beda-beda Bu, startnya beda-beda. Kalau di bayi cukup bulan kan startnya ya antara 38 minggu sampai 41 lah. Jadi mereka kurang lebih mirip tuh, kenaikannya udah di sekitar itu, bisa di sama. Tapi kalau bayi prematur ada yang lahir 26 minggu, ada yang 32 minggu, kenaikannya itu ketajaman kenaikan dan kelandaiannya itu bisa berbeda gitu. Coba Bu Anita kalau bisa lihat tadi presentasinya ya, dibuka kembali ya, maaf ya. Nanti bisa dilihat. Itu agak sedikit berbeda. Jadi mungkin nanti kalau cara membuat hal seperti itu tuh dibuat berdasarkan postmenstrualnya gitu ya. Dari postmenstrual berapa sampai berapa harus di berapa gram. Nah, ini kan ini beda. Coba. Yang tadi yang laki-laki ya, saya tampilkan lagi. Gitu, tapi itu usulan yang bagus, Bu. Nah, ya mungkin agak mirip sedikit, tapi kalau kita lihat di sini yang tampak berbeda itu misalnya yang dari 26 tuh. Dia agak landai kan, naiknya masih begitu di sekitaran 32, dia mulai semakin bisa semakin mirip lah, ke atasnya tuh mirip ya, jadi kenaikan. Tapi kalau dari 26 ke ini masih agak landai dia, baru naik situ. Itu gambarannya. Tapi itu usulan yang baik Bu, itu bagus, yang saya juga bisa sampaikan kepada tim penyusun supaya ada ini, karena saya yakin juga di kurva yang biasa pun asal muasalnya dia tidak ada ya kenaikan minimal itu. Tapi untuk memudahkan teman-teman tenaga kesehatan juga dan orang tua, akhirnya digunakan, dan itu untuk menghitung secara singkat saya pun pakai itu. Saya pakai itu kalau misalkan tadi ada kasus langsung kelihatan tuh sebetulnya naiknya kurang ya, karena sebenarnya kenaikan itu kan ada batas minimal memang benar. Nah, itu gambaran yang mudah aja biar memudahkan. Mungkin begitu Bu Latifah ya tadi kalau tidak salah ya. Terima kasih ya Bu ya untuk masukannya. Baik, ada satu lagi Dok untuk yang raise hand dengan Ibu Dwi Cahyani, silahkan langsung dibuka mikrofonnya. Terima kasih banyak. Selamat sore, Dok. Ya. Saya orang tua dari bayi lahir di umur 28 minggu. Sekarang itu dia hitungannya 36 minggu. Jadi 2 minggu yang lalu kebetulan bayi saya ini hernia dan kejepit, sehingga harus dioperasi gitu. Saya sih sekaligus usul sekaligus mau nanya gitu ya, apakah di buku ini memungkinkan untuk dicantumkan bahwa resiko bayi prematur dan organnya yang belum matang secara anatomi itu memang memungkinkan untuk terjadinya hernia gitu. Lalu orang tuanya harus bagaimana? Karena memang di waktu itu kami panik sekali gitu karena anaknya rewel, dan ketika kami bawa ke rumah sakit si spesialis bedahnya udah bilang kalau ini kejepit dan harus dioperasi gitu. Dan 2 minggu setelah operasi, baru aja berapa hari yang lalu ternyata di sisi satunya yang kemarin sisi kiri, sisi kanan sekarang turun lagi nih ususnya gitu. Cuman memang belum sampai kejepit, sehingga kami juga bingung apakah ini perlu dioperasi lagi ataukah nanti suatu saat dia akan menutup sendiri atau bagaimana. Gitu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Dwi Cahyani Setiawan. Ini menarik sekali dan saya setuju ya. Karena gini ya, kita di komunitas juga ada informasi Bu, kalau Ibu lihat di Instagram maupun di Facebook kita ada bahwa bayi prematur itu ada beberapa tantangan kesehatannya gitu. Tantangan kesehatan memang sebenarnya prinsipnya begini Bu, saya mau infokan gini ya. Kalau dari kami di komunitas sebenarnya senang sekali ya ingin memberitahu hal tersebut sebagai informasi bagi pasien. Tapi di sisi lain buku ini kisahnya ya Bu, kisahnya buku ini adalah kita bekerja sama dengan pihak JICA dari Jepang. Ya, karena kenapa kita terinspirasi dari buku Little Baby Handbook yang ada di Jepang. Nah, kalau mereka itu di sana karena memang di sana sudah terintegrasi gitu ya, sudah baik pelayanan. Jadi buku itu tuh seperti catatan gitu ya, sebagai pemudah aja. Dan filosofinya buku itu lebih kepada orang tuh biar tenang gitu. Jadi maksudnya adalah memang informasi-informasi tadi itu penting, tapi di sisi lain konsultan yang dari pihak JICA itu dia menginginkan supaya membuat data atau informasi yang di buku itu tidak membuat pasien menjadi stressful gitu. Itu yang saya tangkap sih Bu dari meeting saya dengan tim penyusun ya. Itu jadi karena kita juga berkolaborasi dengan mereka. Tapi di sisi lain kita pun di sini perlu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya rasa begitu. Saya rasa juga bahwa kebutuhan masyarakat di Indonesia perlu tahu gitu ya, dan memang agak berbeda situasinya dengan di Jepang sana gitu ya, sehingga saya akan tetap sampaikan bahwa beberapa kondisi ini setidaknya bisa menjadi gambaran ya bagi para orang tua bahwa bayi prematur itu mungkin mengalami masalah misalkan tadi pada otak ya, mungkin pada penglihatan, pada pendengaran, pada
sistem pencernaan, misalnya terjadi hernia, ya, kemudian juga mungkin masalah lain yang mungkin pada paru-paru, ya, itu sebetulnya bisa mencakup pada, saya bayangkan ya, ini saya sambil membantu tim penyusun juga nih ceritanya. Satu gambar yang berupa anatomi tubuh misalnya, terus kalau kita kan lihat seringkali gambar perokok ya, kalau ini mungkin organ tubuh itu, jadi nanti ada tarik itu menyatakan organ ini bisa bermasalah ini. Itu sebetulnya tujuannya adalah membuat aware bagi para orang tua. Jadi itu mungkin bisa terjadi dan itu harus diperhatikan. Seperti itu Bu kira-kira gitu. Terima kasih Bu untuk masukannya, dan tadi pertanyaannya mengenai hernia yang inguinalis ya Bu ya. Jadi kiri dan kanan ya. Ini kan inguinalis ya, bukan yang di pusar ya Bu. Kalau pusar itu umbilikalis. Pada kondisi hernia umbilikalis, yang umbilikalis di pusar itu memang cenderung bisa ditunggu menutup sendiri. Tetapi kalau untuk hernia inguinalis dengan patofisiologi dia bagaimana terjadinya, karena organ pada tubuh bayi prematur yang belum matang sehingga tidak bisa menutup dengan sempurna. Sehingga pada kondisi hernia inguinalis cenderung pada umumnya adalah dibutuhkan tindakan operasi Bu. Gitu. Jadi seperti yang sudah pernah dikerjakan pada kasus yang pertama, dan kita menghindari kalau tim dokter untuk jangan sampai terjadi kasus kondisi yang darurat yang seperti Ibu alami itu, karena itu menjadi sebuah satu kepanikan ya, kepanikan harus segera diputuskan, tidak bisa lama-lama gitu ya, dan itu ada risiko pada kesehatan bayinya. Makanya akan lebih baik jika direncanakan atau operasi elektif ya, yang sifatnya sudah direncanakan. Gambarannya begitu Bu untuk hernia ya. Terima kasih Bu untuk masukannya. Ini menarik sekali, membuka wawasan kita semua. Ya, artinya saya akan sampaikan kepada tim penyusun. Terima kasih Bu. Baik, ada 2 pertanyaan via chat, Dok. Mungkin dengan 5 menit lagi, singkat aja. Jadi ini ada pertanyaan dari Adistia Nur Chandra yang mengatakan bahwa kira-kira nakes lain, terutama bidan, apakah dapat penyuluhan tentang buku ini? Dan apakah kita yang tergabung di Zoom ini dapat soft file-nya? Oke, Dok, silahkan. Oke, ya. Jadi teman-teman para orang tua semua, evaluasi dan pembuatan buku ini juga melibatkan dari tenaga kesehatan juga. Mungkin hanya di Jakarta saja nih yang respondennya adalah dari orang tua bayi prematur. Yang di Kudus atau Banyumas ya, sekarang karena Kudus kemarin itu kasusnya banyak COVID, jadi dipindahkan ke Banyumas, dan juga di Solok itu di Sumatera Barat, mereka banyak nakes yang berperan di sana. Dan nantinya karena ini juga programnya Kementerian Kesehatan pasti akan disebarkan kepada tenaga kesehatan ya seluruhnya. Itu akan ada penyuluhan. Seperti halnya juga buku KIA yang bayi cukup bulan itu juga sama. Puskesmas, petugas di puskesmas semuanya pada ikut itu untuk bisa mengerti cara pengisiannya. Gitu. Nah untuk soft file-nya, mohon maaf saya belum bisa berikan karena belum final gitu ya. Tapi secara umum nanti isi-isinya kami coba tampilkan yang kira-kira tidak berubah ya, tidak akan berubah. Kita coba sampaikan sepotong-sepotong informasi sehingga dengan ikut di Instagram komunitas, Ibu bisa melihat ya edukasi yang ada di buku tadi yang tadi mungkin sudah ditampilkan. Begitu Bu. Baik, satu pertanyaan lagi Dok. Ini dari Ibu Arumi tadi yang dari Samarinda, nggak bisa mikrofonnya kebuka. Jadi pertanyaannya gini Dok. Bagaimana jika rumah sakit tidak mengadakan screening pendengaran atau yang diperlukan lainnya? Karena anak saya di rumah sakit yang dirujuk untuk cek pendengaran dan tiroid, tapi DSA-nya mengatakan tidak perlu. Sementara Dr. Agung mengatakan screening pendengaran diperlukan. Apakah perlu pindah rumah sakit atau pindah dokter? Silakan Dok. Iya, jadi memang masih ditemui Bu yang seperti itu. Nah, jawabannya tetap perlu diperiksakan. Ibu pindah rumah sakit, pindah dokter, cari tempat yang lain, itu bisa langsung dijadwalkan. Jadi kalau misalkan screening pendengaran kan dengan dokter spesialis THT. Kalau rumah sakit itu ada pemeriksaan OAE dengan spesialis THT, Ibu jadwalkan langsung dengan SPTHT-nya. Sampaikan riwayatnya lahir prematur. Kalau untuk yang hipotiroid, memang harus dengan dokter spesialis anak, rujukannya dengan labnya. Makanya harus cari yang kira-kira mereka paham untuk screening ini, karena di IDAI itu keduanya sudah disarankan. Jadi rekomendasi screening. Bayi cukup bulan, semua bayi baru lahir. Gitu. Jadi Ibu bisa sampaikan seperti itu, dan nanti dengan ada buku ini, ya kita berharap ke depannya lebih bisa memudahkan orang tua untuk menunjukkan saya belum screening ini, gitu kan. Itu kira-kira jawabannya Bu Neta. Ya, terima kasih banyak Dok. Dan ini pertanyaannya juga bejibun ya Dok. Kalau di Instagram, DFP nanya, di rumah sakit saya nggak disuruh, tuh saya mesti ngapain? Nah itu banyak banget
pertanyaan yang serupa seperti ini. Jadi tadi sudah dijawab dengan sangat singkat, padat oleh Dr. Agung. Semoga dapat memberikan pencerahan nih kepada ibu-ibu yang luar biasa tiap hari Minggu, tapi tetap mau belajar untuk menambah tentang ilmu komunitas ilmu prematur Indonesia ya dok ya, ilmu prematur, kemudian mengenal komunitas prematur Indonesia. Nah, kita sudah kebetulan jadi jam 4:30 dok, sudah kelebihan waktu 30 menit. Mungkin kita sudahi webinar kita sore hari ini. Sekiranya kita bisa berlanjut di Instagram, kemudian di Facebook, dan mungkin nanti akan ada webinar-webinar lainnya dok ya, IG Live juga, kemudian kita kolaborasi juga dengan rumah sakit. Nah, semoga dengan awal di webinar yang pertama ini di tahun 2021 ya dok, jadi ini webinar 2021 pertama setelah kita selesai WPD kemarin. Nah, ya terima kasih banyak para Mam yang sudah hadir pada sore hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti untuk acara berikutnya stay tune aja di Instagram dan di Facebook, pokoknya ilmu-ilmu tentang prematur yang ada saat ini kita akan berikan update-nya, terutama untuk buku KIA sendiri ya dok ya, itu akan terus kita update di sini. Baik, terima kasih banyak, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mam semua yang udah Waalaikumsalam hadir. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bu Anita, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Makasih dok, makasih Mbak Anita. Yo, salam Terima kenal kasih semuanya. semuanya.